Poin yang selanjutnya yang 11 yang berkaitan dengan masalah ini, idza istahalat sifatu ainin najas atau ainun najasati, kalau misalnya terjadi istihalah, perubahan pada sifat ain daripada najis itu, seperti misalnya telah hilang padanya nama yang menyebabkan dia dihukum dengannya sesuatu itu dengan hukum najis, dan dia menjadi sesuatu yang lain yang suci, maka dia dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Seperti misalnya kalau ada kotoran karena lamanya, kemudian dia bercampur dengan tanah, kemudian dia berubah menjadi tanah, ya, maka dia tidak dianggap lagi sebagai sesuatu yang najis, karena dia sudah menjadi sesuatu yang lain yang suci. Artinya karena ada percampuran sesuatu dengan yang lain, artinya yang menyebabkan dia menjadi sesuatu yang lain, yang berubah. Sama dengan seperti misalnya air yang dia mutanajis, air yang dikenai dengan sesuatu yang najis. Lalu kita memiliki satu alat yang bisa menyuling dan membersihkan air yang dikenai najis itu sehingga kembali menjadi air yang bersih, suci, mensucikan. Ya, dia kembali kepada asal penciptaan air tersebut dan terpisahkan dari sesuatu yang suci. Dan ini dinamakan juga dengan istihalah di dalam pembahasan para ulama, para fuqaha. Maka air yang tadinya mutanajis sudah terkontaminasi dengan najis itu, alhamdulillah, dan dia menjadi air yang mutanajis, yang sudah dikenai najis dan tidak boleh dipakai bersuci. Tetapi kalau ada satu alat atau karena perubahan tersebut, misalnya secara alami, yang tadinya dia dari sesuatu yang bercampur dengan kotoran dan najis, kemudian dia kembali menjadi suci, maka apa yang kembali menjadi suci itu dia menjadi statusnya sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang suci. Misalnya seperti tadi air limbah yang mungkin sudah bercampur dengan najis dan sebagainya, lalu kemudian dilakukan penyulingan atau dengan alat tertentu sehingga dia dipisahkan antara kotoran, limbah dan najis tersebut dengan air yang bersih itu, maka kalau dia kembali air bersih tersebut, maka dia menjadi sesuatu yang suci. Sama dengan misalnya apa yang misalnya berkembang di tengah-tengah masyarakat dan itu dipatwakan oleh para ulama, misalnya ada kopi luwak, ya, kopi luwak, di mana luwak atau hewan luwak ini ketika mengambil biji-biji kopi yang dikatakan bahwasanya biasanya dia mengambil biji-biji kopi yang berkualitas, ya, yang dia pilih dan itu disengajakan, artinya dimaksudkan oleh orang-orang yang memeliharanya untuk mencari kopi-kopi yang berkualitas. Lalu kemudian ketika dia membuang kotoran luwak ini, ya, maka dia akan mengeluarkan kopi-kopi tersebut, ya, bersama dengan kotorannya. Nah, kalau dia tentu dicampuri kopi ini dengan kotorannya dan luwak itu kotorannya tentu najis, maka dia tidak boleh dimakan karena setiap yang najis itu dia haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Nah, tetapi dengan hukum istihalah, ya, begitu kopi ini yang dia sebenarnya tidak terpengaruh dengan kotoran yang menyertainya, lalu kemudian dibersihkan sebersih-bersihnya, ya, kemudian dia menjadi kopi kembali dan dia tidak bercampur tentunya dengan kotoran dan najisnya tersebut, maka dia kopi itu boleh untuk dikonsumsi, kemudian dia dijadikan ekstrak atau ekstrak kopi, atau dia menjadi digiling kemudian menjadi kopi yang bisa dihidangkan, maka itu tidak mengapa karena dia sudah
masuk ke dalam pembahasan atau proses istihalah. Proses istihalah ini dia apa namanya, berpindahnya atau berpisahnya sesuatu yang asalnya memang suci dari sesuatu yang mengotorinya dari sesuatu yang najis. Jadi kalau dia kembali suci seperti air tadi yang disuling, maka dia menjadi suci. Bahkan dia suci mensucikan, tahirun mutahhir. Demikian juga makanan yang terkena dengan sesuatu yang najis, ya, maka dia kalau bisa dihilangkan najis tersebut dan dia kembali makanan yang asalnya halal itu menjadi bersih dan tentunya dia akan menjadi halal dengan sebab itu, maka itu sesuatu yang ya diperbolehkan di dalam syariat. Jadi yang berkaitan dengan hal tersebut. Demikian juga misalnya sesuatu yang asalnya misalnya dari percampuran antara yang najis dengan yang tidak, kemudian dia berubah menjadi sesuatu yang lain yang suci, maka dia dianggap suci. Dan ini termasuk pembahasan yang berkaitan dengan istihalah.